Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah Bapak bisa bertemu ya dengan anak-anak kelas 8C yang terlihat semangat. Hari ini sudah siap ya mengikuti kegiatan bimbingan di kelas. Bapak akan mencoba ya menyelenggarakan kegiatan bimbingan di kelas 8C. Nih, ini adalah materinya tentang menjaga konsistensi. Sebelum masuk ke sini, Bapak akan mencoba dulu. Nah, konsentrasi kalian, kemudian kesiapan kalian untuk mengikutinya. Nah, coba ya. Diawali dengan yang disebut dengan permainan. Ini berkaitan dengan materi ini, konsistensi. Kalian tahu ular? Tahu. Ular panjang pendek? Panjang. Sampai kapanpun ular itu Panjang. Tahu ular tidak? Tahu. Ular pendek panjang? Pendek. Nah, kalau kalian misalnya dirubah ya persepsinya ular jadi panjang, setuju tidak? Setuju tidak? Tidak, karena ular pendek. Itu konsistensi ya, ular panjang, ular pendek. Siap, konsentrasi ya. Kalau Bapak sebut ular, berarti kalian mengatakan panjang. Lihat gerakan Bapak. Ular Panjang. tangannya berarti kalau panjang begini. Ya, kalian gini. Ular panjang. Sambil lihat Bapak. Siap. Ular Panjang. Ular panjang. Ular Pendek. ular Panjang. ular Pendek. ular Pendek. ular Panjang. ular Pendek. ular Panjang. ular Panjang. ular. Pendek. Nah, bagus. Tepuk tangan. Meskipun Bapak pendek, tapi saya yakin kata kalian ya bahwa ular adalah panjang. Itu konsisten ya, tetap pada pendirian. Gitu ya. Nah, ini masuk ke materi ini. Nah, jaga konsistensi. Coba Bapak cek dulu kehadirannya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Wildan. Nah, ini satu orang. Ya. Nah, kenapa Wildan? Ya, ada alasannya. Baik. Hebat ya, 8J hampir semuanya hadir. Boleh tepuk tangan lagi. Baik, langsung ke materinya nih. Jaga konsistensi. Coba kita lihat nih seperti apa konsistensi yang dimaksud di sini. Nah, kita akan berlatih dulu ya. Nih yang disebut dengan menjaga konsistensi dalam kegiatan sehari-hari. Suka tidur? Coba tidurnya tepat waktu atau tidak? Tepat waktu. Yang suka tidur tepat waktu. 1, 2, 3, 4, banyak. Baik. Yang suka tidurnya telat-telat, larut malam, begadang, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Ya berarti sebagian besar tepat waktu ya tidurnya ya. Bagus. Nah, coba akan digali kembali ya seperti apa kalian tidurnya kalau disebut tidur tepat waktu. Boleh dikeluarkan dulu alat tulisnya. Ya. Nah, coba pensilnya. Silakan. Sudah. Baik, Bapak akan bagikan kertas ini. Oh. berkaitan dengan mengatur waktu tidur.
tabel pertama boleh diisi dulu, yaitu kalian mengingat-ingat kembali jam tidur kalian selama 7 hari ke belakang. Coba kalau 7 hari ke belakang dari hari ini hari apa? Selasa. Berarti hari apa saja ke belakang selama 7 hari? Setelah Senin apa? Sebelum Senin. Bagi yang sudah, coba kalian lihat. Paling banyak tidurnya itu jam berapa? Nah, ditandai checklist untuk yang paling banyak jam tidurnya jam berapa? Ya, mulai dalam seminggu tersebut. Hampir semua sudah ya. Siap. Sekarang kita akan masuk ke tahap melihat ya seperti apa kebiasaan tidurnya di kelas 8. Jadi kita akan rekap ya. Yang disebut dengan rekapitulasi. Direkap, dilihat bersama-sama. Berarti ini yang jumlah yang hadir 31 ya. Orang bisa masukkan? Oh, 3 menitnya 31 semua. Tapi 30 yang masuk. Baik. Tadi petunjuknya adalah lihat tandai jam tidurnya jam berapa yang paling banyak. Siapa akan cek? Coba siapa yang jam tidurnya itu pukul 20 paling banyaknya? Itu 1, 2, 3, 4, 5, ada lagi 6. Masih ada 6 orang. Baik. Pukul 21. Cung. 15 orang. Ada lagi? Pukul 22. Tuh. Ada lagi? Tidak? Pukul 23. Tuh. 1, 2, 3, 4. Ada lagi?
So, lihat. 4 orang? Baik, 4 orang. Nah, sekarang yang tidur itu lebih atau di atas pukul 23. Coba, siapa? Coba, ada yang tidurnya di atas jam 23. 1, 2, ada lagi? 3. Bapak senang kalau kalian jujur ya. Itu kepentingan siapa? Kepentingan user. Ini kepentingan kalian. Mau ulangi. Yang jam tidurnya di atas pukul 23. Cung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 10 orang? 10 orang. Baik, ulangi. Yang tidurnya di atas pukul 23. Cung, yang tinggi. Yang keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada lagi mana tadi? Lagi. 1, 2, 3. Cung. 10. Baik, 10 orang. Nah ini data jam tidur siswa kelas 8. Baik. Nah, coba kita jumlahkan. Ini ada berapa? Pasti ada 20. Ada yang 2 kali kan hitungnya? Ya, tidak. Pokoknya Bapak akan menghargai kalian yang sudah jujur ya untuk menyampaikan. Baik, tepuk tangan dulu Pak. Baik, terima kasih. Ya. Sekarang kita akan lihat dulu. Nah, fokusnya adalah pada yang bulannya 10 orang, yang tidurnya di atas jam 23. Baik. Untuk yang jam tidurnya di atas jam 23, boleh Bapak minta seorang untuk bicara? Nah, bisa nggak? Siap ya? Bapak tanya boleh nggak? Nah, coba yang tinggal Jung. 1, 2, 3. Ya, baik. Nah, sekarang Aisyah boleh berdiri? Siap ya? Nah, coba Aisyah tidurnya jam berapa? Lebih dari jam 23 ini jam berapa? Jam 1. Berarti jam 1 malam baru bisa tidur. Baik. Coba yang bisa rasakan apa? Ketika tidur jam 1 malam. Coba yang bisa rasakan apa? Yang keras suaranya dulu. Apa? 1. Pusing. 2. Maka jadi berat. 1 pusing ya, ingat. 2 maka jadi berat. Baik, yang ketiga sudah? Ya, baik, terima kasih ya Anissa. Ada yang berani untuk seperti ini, boleh kalian berikan apresiasi. Anissa hebat. Nah, gitu ya. Semuanya tertuju ke Anissa. Siap. 1, 2, 3. Anissa hebat. Ya, gitu ya. 1, kursi. 2 apa? Yang dirasakan ini ya, kursi, mata terasa berat dan ngantuk. Baik, itu yang perwakilan. Perlu satu lagi ya, sebagai pembanding. Cung, siapa lagi? Yang 10 orang, Cung? Siapa tadi yang 10 orang? Yang tidak di atas jam 23. Cung, 1, 2, 3. Ya, ini ada lagi. Oh, ini boleh nih. Ya. Siap? Bicara siap? Sudah, coba diri. Ya, siapa namanya? Nizam ya. Nizam jam berapa? Tidurnya Nizam? Jam 2? Nizam baru tidur jam 12 dalam seminggu ya. Coba yang dirasakan Nizam apa ketika tidur jam 12 malam? Ini tidurnya jam 1 ya tadi ya. Pukul 1. Terus Nizam pukul 12. Coba, dia merasakan apa? 1. Pusing lagi. 2. Badan bawah. Terus 3. Ngantuk.
pusing. Terus 2, tidak merasa lelah. Terus 3, tidak merasa ngantuk. Nah, itu kebiasaan tidur yang bagaimana yang baik? Kebiasaan tidur yang tepat waktu. Sekali lagi, kebiasaan tidur yang bagaimana yang baik itu? Tepat waktu. Yang bagaimana nih? Oke, yang bagaimana? Tepat waktu. Terus kebiasaan tidur yang bagaimana? Baik. Kebiasaan tidur yang bagaimana? Kebiasaan tidur yang tepat waktu. Kebiasaan tidur yang sehat. Siap kita lakukan? Siap konsisten dengan kebiasaan itu? Siap. Baik. Nah, kalau sudah sepakat dan semuanya siap, ya. Nah, kita akan lihat dulu. Nih. Akan lihat dulu nih. Penyebab tidur telat. Itu apa penyebabnya? Coba. Apa yang menyebabkan tidur telat? Kira-kira apa penyebabnya? Mengapa tidur telat? Main? Ya. Terus, apa lagi selain main HP? Main HP? Atau belajar dulu sampai larut malam? Cuma yang tidur larut malam karena belajar dulu, mengerjakan PR. Ada nggak? Ada 1, oke 2, terus 3, siapa lagi? 4, 5, ya gitu. Nanti kita lihat dulu ya penyebab tidur malam itu karena apa. Terus dampak dari tidur telat dan bergadang. Tadi ya itu sudah dijelaskan di itu ya yang fungsi dan sebagainya. Ini lihat ya. Baik. Coba Bapak minta untuk menjawab pertanyaan penyebab tidur telat yang 10 orang tadi. Selain yang sudah ya. Cung yang 10 orang cung. Nah, siapa yang bisa menjelaskan satu penyebabnya? Nah, coba ya. Coba, jadi. So, cerita lagi. Hari ini? Baik, ya baik. Hari akan menceritakan penyebab tidur telat itu karena apa? So, baik. Penyebabnya bagian di sini ya. 1 karena apa? Coba karena apa tidur telat itu? Karena main HP. Pagi jam berapa tidurnya Pak? Oh Pak Hari, jam berapa Pak Hari tidurnya? 1:30. Pukul 1:30 berarti ya? Nah, baik. Apa Pak Hari itu berarti ya? Main HP 2. Jadi ada aktivitas mengerjakan PR. Terus 3 ada lagi Pak Hari? Main game. Baik. Keempat. Sudah 3. Baik. Farid. Hebat. Ya, tepuk tangan buat Farid. Nah, coba. Nah, ini materinya. Kan sudah sepakat untuk merubah kebiasaan tersebut ya. Ini, maka kebiasaan yang baik itu membangun habit lock, tidur cepat, bangun tepat. Gitu ya. Nih, yang pertama, cuek atau isyaratnya. Buatlah kebiasaan itu jelas atau kelihatan. Isyarat yang jelas. Mengerti tidak? Kebiasaannya itu mau tidur jam berapa harus jelas. Yang tadinya suka tidur di atas jam 12 akan dirubah menjadi tidur jam berapa? Benar, jam 9. Siap nih? Jelas tidak jam 9? Jelas waktunya? Kami nyukan tahapan anak waca. Setuju? Yang kedua ada krem atau keinginan. Tuh, buatlah kebiasaan itu menarik. Nanti kalau kalian sudah terbiasa tidur lebih awal, buatlah kebiasaan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kalian. Tidur lebih awal, tidur lebih tepat waktu, itu jadi kebiasaan yang menyenangkan. Jadi tidak membuat kalian tersiksa. Kira-kira menyenangkan tidak ya kalau tidur lebih siang, lebih awal? Menyenangkan nggak? Berarti yang tadi
Bisa tidak? Bisa. Kemudian tidak mengerjakan PR sampai larut-larut malam. Bisa nggak? Di sini kalian perlu keterampilan dari bagi Pak. Jadi mengerjakan PR itu tidak semalam. Besok dikumpulkan baru malam ini pasti akan berbeda. Gitu. Jadi menyenangkannya membuat kebiasaan itu menjadi sesuatu yang menarik. Ya, satu cuek, kedua rep, yang ketiga apa? Respon si tindakan yang sedang. Buatlah kebiasaan ini. Buatlah kebiasaan itu mudah dilakukan. Yang tadinya 7,5, ada kan yang 7,5? Ini ada ya? Dari kebiasaan yang mudah dilakukan. Bisa tidak langsung itu jam 9? Yang tadinya 7,5? Sulit gak ya kira-kira? Perlu bertahap dulu atau langsung di jam 9? Boleh dilakukan dulu secara bertahap. Materi selanjutnya. Nih, setelah kalian memahami itu, maka lihatlah tabel 2. Coba, tabel 2 yang di bawahnya. Sudah Bapak bagikan, ada? Ya. Kita akan buat rencana membuat jam tidur selama berapa hari? 7 hari ke depan. Coba, sekarang hari apa? Kalau 7 hari ke depan hari apa aja? Siap ya? Silakan tulis di sini 7 hari ke depan. Jadi kebiasaan tidur yang baik. Sekarang kalian tetapkan mau jam berapa tidurnya. So, tulis di tabel tersebut ya. Apa manfaat tidur cepat? Cung, yang bisa menjawab apa manfaat tidur cepat? Ada 4 waktu. Siapa namanya? Ya, Ijam. Silakan Ijam jawab dengan keras dan lantang. Apa manfaat tidur cepat, Ijam? 1, bangun lebih cepat. Ya, tidurnya cepat maka bangunnya cepat. 2, Ijam. Badan merasa nyaman. Oke, 3, satu lagi. Ya, baik Ijam, terima kasih. Ijam. Satu lagi, siapa yang bisa menambahkan? Tuh, manfaat tidur cepat. Tuh, ada? Ya, di belakang. Siapa namanya? Ya, Zania. Coba Zania apa manfaatnya? Ya, badan tidak cepat. Gitu.
3 poin manfaatnya dan masih banyak lagi tentunya manfaat dari tidur cepat. Coba dari ketiga manfaat ini bisa bangun tepat waktu, terus badan jadi terasa ya, nyaman, enak, fit ya. Kemudian apa tadi kata-kata yang kedua? Badan lebih sehat. Sih, mending mana? Mending yang tadi pusing lelah, mending badan sehat. Mending bangunnya kesiangan atau bangun tepat waktu? Kalau begitu ternyata manfaatnya positif atau kurang baik? Ternyata tidur lebih cepat memberikan manfaat yang positif atau memberikan manfaat yang baik. Untuk siapa? Untuk kita. Apalagi kalian sebagai siswa datang ke sekolah harus tepat waktu, berarti tidurnya pun harus bagaimana? Tepat waktu supaya bisa bangun lebih. Setuju? Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Apa yang harus dilakukan agar bisa tidur tepat waktu? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Silakan berpikir dulu. Nanti Bapak akan tulis jawabannya di depan. Atau di antara kalian siapa yang menuliskan jawaban di depan? Yang bersedia menuliskan? Nih, usaha apa yang harus dilakukan? Terima kasih Anissa. Ya, Anissa. Yang kedua, Cung. Cung yang kedua. Ya. Alfiani. Ya. Alfiana. Baik, Alfiana. Ya. Baik, tidak bermain HP terlalu lama. Alfiana. Satu lagi, siap? Yo, satu lagi, Cung. Satu lagi, balik, boleh. Ke depan. Satu lagi ya. Ya. Ya, Zanira. Tidak tidur siang terlalu biar malamnya tidur tepat waktu. Contoh ya, contoh hal-hal yang harus dilakukan. Coba cek ya, tidak bermain HP di malam hari. Siap tidak? Siap, HP-nya diatur waktu mainnya? Yang kedua, tidak bermain HP terlalu lama. Siap? Bisa tidak? Akan kehilangan arah tidak kalau kita main HP? Siap ya, tanpa HP pun bisa tidur. Begitu. Nah, bagus ya, tidak bermain HP terlalu lama. Siap ya? Terus yang ketiga, tidak tidur siang terlalu lama. Siap. Bapak tanya, mau kapan melakukannya? Besok? Tuh yang besok siap, tidak main HP sebelum tidur. Tuh. Benar mau besok? Siap ya? Berarti nanti akan dilihat kembali seperti apa anak kelas 8D dan tentunya dilihat dari data siswa-siswa yang kesiang. Ya, gitu. Apakah ada pengaruh dari tidur yang terlalu lama sehingga datang ke sekolah menjadi ya.
Baik, terima kasih ya untuk kelas 8J. Bapak kembali lagi ke yang 10 orang yang tadi tidurnya terlalu lama. Cung yang 10 orang cung. Nah, coba siapa yang mau ke depan? 1 orang saja untuk membacakan diri. Kita lihat perubahannya. 2 orang cung. Bapak tunjuk ya, boleh ya? Ya, siap. Siap? Ya. Apa namanya? Taufik. Baik, Taufik akan membacakan. Coba dibacanya dari jam tidur atas Senin, kemudian yang bawahnya Senin lagi dari jam berapa? Ya, bisa ya? So, siap Taufik ke depan. Rapikan dulu bajunya. So, silakan. Bacakan yang keras. Jam 8. Ya, terus. Hari Minggu jam 9. Ya, jam tidurnya ya. Terus. Kamis jam 8. Ya, Rabu jam 9. ya. Selasa jam 9. Rencana ke depan, 7 hari ke depan. Ambil yang bawah, katakan dulu. Sunnah jam 9. Jam 9, terus. Kamis jam 8. Ya, Jumat jam 9. ya, Sabtu jam 10. ya, Minggu jam 10. ya. Senin jam 9. Ya. Selasa jam 8. Jam 8. Ya, berubah tidak? Nah, Bapak lihat di sini itu. Hari Jumat itu jam 23.27. Jumat di depannya berubah jadi jam 9. Jadi jam 21. Bagus ya? Tapi